pengacara Pak Yosep saling adu argumen, dan ini sudah tayang di media sosial. Yang pertama terkait dengan mobil BMW milik Yoris yang dijual di tahun yang lalu itu, yang alasannya rusak dan lain sebagainya. Ternyata tahu nggak teman-teman, mobil itu dijual kepada anggota polisi di Jalan Jagat. Padahal mobil itu masih berada di area perkara. Dan di sini akhirnya Pak Rohman bersuara. Dia mengatakan seharusnya mobil BMW itu tidak bisa dijual belikan begitu saja. Tidak bisa dipindahkan begitu saja. Dikarenakan mobil itu berada di area perkara. Nah, ini benar sebenarnya ya. Kemudian dari pengacaranya Yoris bilang mobil itu sudah rusak, mogok, dan sudah diselidiki tidak ada kaitannya dengan kasus di malam itu. Alasannya dari kuasa hukumnya Yoris seperti itu. Nah, kita juga tahu kalau Yoris beberapa hari yang lalu bercerita bahwa melalui kuasa hukumnya bahwa Pak Yosep minta mencairkan dana pos untuk membayar pengacaranya. Dan di sini dibantah oleh Pak Rohman Hidayat. Mungkin Pak Rohman sudah gerah terhadap serangan-serangan dari kubunya Yoris. Pengacara tersangka kasus Subang Yosep Hidayat, Rohman Hidayat, membantah dibayar menggunakan dana pos Yayasan Bina Prestasi Nasional. Rohman mengaku membela Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang secara sukarela. Ia justru mengungkap bahwa Yoris lah yang menguasai dana pos yayasan. Nah, Pak Rohman berkata, tidak pernah ada dana pos yang dicairkan ke pengacara. Ini perkara karena itu teman saya nggak minta dibayar, nggak ada duit itu, tegas Rohman Hidayat. Misal makan, beli rokok ya wajar aja, tambahnya saat menghubungi tribunnews.bogor.com. Jadi di sini Pak Rohman ini merupakan teman dari Pak Yosep, dan dia sukarela mendampingi Pak Yosep seperti yang diucapkan tadi. Dan di sini dia membantah kalau ada pencairan dana pos untuk membayar dirinya. Kalaupun ditraktir untuk beli makan, rokok itu adalah hal yang wajar. Ya, seperti itu dari pernyataan Pak Rohman Hidayat ini. Kemudian dia berkata, tanya keluarga Yosep sudah ngasih duit berapa? Ini perkara pro bono, jadi pengacara Yoris jangan asal nyap-nyap. Cari dulu buktinya, ada bukti transfer apa tidak. Itu kan kata Yoris, kata Rohman. Pak Rohman ini murka karena memang di media sosial sudah ada pernyataan-pernyataan yang menggiring opini bahwa dana pos dicairkan Pak Yosep untuk membayar pengacaranya. Nah, di sini Pak Rohman Hidayat menantang dari pengacara Yoris untuk membuktikan ada enggak bukti transferan itu. Makin rame. Dan Pak Rohman juga berkata, dana pos dikelola Yoris. Yoris yang menguasai semenjak kejadian meninggalnya Tuti dan Amel. Pak Yosep tidak diberi akses, yang menguasai keuangan itu semua Yoris. Data fiktif jumlah siswa juga Yoris yang ngatur. Pak Rohman sudah marah sekali nih teman-teman. Makin rame nih ya, anak dan bapak saling serang. Karena kita juga tahu loh ya, dulu-dulu kenapa Yoris gak nyerang bapaknya. Kalau memang bapaknya ada kejanggalan-kejanggalan, kalau memang dia ada kecurigaan kepada bapaknya, kenapa malah dia bergabung ke tim bapaknya? Nah, alasannya apa? Apakah karena ingin balik ke yayasannya? Karena saat itu kan yayasan kemudian dipegang Pak Yosep, karena Yoris berkata, saya fokus berdagang. Akhirnya Yoris balik lagi ke bapaknya, kemudian entah karena apa, dengan bapaknya ini pada akhirnya dia menyewa pengacara sendiri, Ibu Leni tersebut. Ya, jadi di sini bapak dan anak saling buka-buka aib terkait dana yayasan di sini, dana pos di sini. Dan kata Pak Rohman, yang mengatur siswa fiktif itu adalah Yoris. Semakin ramai teman-teman, semakin ramai. Ingin saya prediksi terkait mobil BMW tersebut. Apakah itu juga mempengaruhi kasus ini berjalan mangkrak? Pakai ini aja biar kalian juga bisa mengartikan, karena di sini ada ada kata-katanya yang mudah diartikan buat kalian ya.
adanya mobil BMW itu dijual pada seseorang polisi Jalan Jagat. Apakah ini juga akan menjadi perintang dari pengungkapan kematian Ibu Amel, Ibu Tuti dan Amel ya? Apakah dijualnya mobil BMW kepada pihak kepolisian Jalan Jagat akan merintangi penyidikan ibu dan anak ini? Ada perspektif pemikiran. Nah, pemikiran kita kan jadi negatif thinking kan ya? Seperti di kartu ini ada perspektif pemikiran-pemikiran dilambangkan lorong gelap menuju sebuah cahaya. Jadi kita berasumsi berpikir negatif terkait dengan dijualnya BMW itu kepada salah satu anggota polisi di Jalan Jagat. Dan itu wajar kalau kita berpikir negatif, tapi kartu berikutnya seperti apa? Mari kita lihat. Apakah hal itu merintangi penyidikan? New beginning, mengawali sebuah hari, mengawali sebuah kisah, sebuah perjalanan, new beginning ya, memulai sesuatu yang baru. Selanjutnya, sesuatu yang baru terkait peristiwa kematian Ibu Tuti dan Amel. 3 kartu ini melambangkan adanya apa yang dilakukan Yoris dengan menjual mobil itu ke anggota polisi. Bagaimanapun itu juga akan membuat hubungan Yoris dan anggota polisi itu lebih dekat lagi, lebih care lagi. Nah, sehingga di sini akan bisa membuat sulitnya mengungkapkan kasus ini ketika ada kecurigaan terhadap Yoris. Karena di sini ada simbol perspektif, pemikiran-pemikiran, kecurigaan, asumsi-asumsi terkait dengan adanya jual beli mobil tersebut. Itu adalah mengawali sebuah hubungan yang lebih dekat lagi antara Yoris dengan pihak kepolisian tersebut. Dan ini membuat kasus kematian Ibu Tuti dan Amel ketika ada sesuatu yang dicurigai ke Yoris menjadi agak kurang diperhatiin. 3 kartu ini artinya seperti itu. Ditambah lagi diberitakan ada 4 dari kepolisian yang dicurigai yang ada kaitannya dengan peristiwa untuk apa ya? Untuk mengaburkanlah, untuk apalah terkait dengan peristiwa Ibu Tuti dan Amel ini. Siapakah orangnya? Kalian bisa lihat di berita-berita di Tribun. Sudah ramai diberitakan itu ada sosok 4 polisi yang diduga dicurigai ada campur tangan di dalam kasus Ibu Tuti dan Amel ini. Ya pantas makanya penyidikannya sangat ribet, sangat